Selamat pagi, Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Klaten. Dan nanti saya akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Mas Andi. Di mana Mas Andi ini adalah pelaku usaha di bidang mechanical electrical. Tentunya nanti banyak sekali pengalaman yang akan diceritakan Mas Andi kepada kita semua. Jadi mulai dari awal sampai sekarang bisnisnya berjalan seperti apa. Oke, selamat pagi Mas Andi. Selamat pagi Mas. Kabar baik tentunya ya? Ya alhamdulillah semua dalam lindungannya. Luar biasa. Boleh dong diceritakan kepada saya buat sobat-sobat inspirasi supaya mereka bisa tahu, oh ternyata perjalanan bisnis itu dari awal berdarah-darah sampai endingnya dia penuh dengan sukacita. Ya. Boleh nje? Boleh. Oke Mas Andi. Dari awal saya dengar Mas Andi ini kan dulu sebagai helper. Helper itu pembantu tukang. Ya. Di mechanical electrical, bidangnya itu. Betul. Nah, sekarang sudah bisa menjadi seorang wirausahawan di bidang mechanical electrical. Bisa diceritakan Mas Andi? Kalau untuk itu sebenarnya secara tidak langsung saya itu cuman diajak pertama itu. Saya tidak ada niatan untuk terjun ke dunia nun sewu, sebenarnya kan dunia kasar itu. Oh. Kalau orang mengatakan, iki lho, kowe mbut gawe ning apa? Wong proyekan ya. Wah, proyekan iki mete wis walah. Proyekan paling wong ya wong ngono kae kan gitu. Imete wah saiki mung dadi kuli. Nah, pemane nek arep yang-yangan. Kerjane ngono apa proyekan? Wis ra masuk. Paling mung tukang udak-udak. Gini Mas, jadi dulu itu sebenarnya saya cuman diajak teman saya. Pertama itu ya namanya zaman dulu ya Mas, tahun 2000-an itu saya memulai itu. Di teman saya itu delala. Dia itu diajak temennya kerja sipil. Sipil itu sing tukang aduk semen, ngangkati botol, terus ngirik pasir itu. Sebentar Mas Andi. Kok kita ruwet banget ya? Diajak temennya lagi. Iya. Jadi ngene lho Pak, oh jelasnya karo iki angel ya. Jadi nek sing jenenge wong ning proyek kuwi dijak sik Pak. Lah engko delala sing dijak iki ora ndek sepeda motor. Paham toh? Bonceng. Nah, piye carane wong iki iso mangkat? Dia golek wong sing duwe sepeda motor gonceng. Bonceng kon tuku helm meneh. Gonceng. Supaya nek aku ki iso mangkat kerjaan ngoten. Iya. Lah zaman dulu itu ada 3 pasang. Itu ndelalah satu orangnya itu enggak punya goncengan. Terus saya inisiatif toh. Ya wis, karo aku ora apa-apa. Kowe gonceng aku. Nah, dari itu saya masuk ke dunia sipil. Sipil itu angkat pasir, transfer pasir dari lantai 1 ke lantai 3, anu yang boyok pegel kabeh, Pak. Terus mindai bataku, ngudak pasir. Bener-bener tenaga kasar. Ora mung kasar, Pak, remek awake. Karo amplas kowe kasar iki ketok. Remek Pak itu. Habis itu kan proyek selesai. Iya. Proyek selesai, saya bergulir ke jadi sales sales HP dulu. Sales HP itu zaman-zamane isih ana wis Nokia 6610 3310 itu atau apalah itu. Saya nyopir ke sales ke Bluro, Pak. Waktu itu Saya ke Bluro lama sekali. Terus sama om saya itu selalu didatangi. Kalau saya libur, kan kayak di Blora satu minggu sekali, saya pulang ke Klaten 1 minggu sekali. Terus saya berangkat 1 minggu sekali ke Blora, nginep di hotel, pulang lagi 1 minggu sekali. Terus kita berangkat lagi, seperti itu rutinitas. Per minggunya seperti itu. Sampai nggak tahu entah kapan gajinya ya piro. Nah,
namanya supir Pak. Terus sama om saya, ayo proyekan. Saya sebenarnya ya balik ke dunia proyek lagi itu gimana itu. Soalnya ya nang awak pegel kabeh, tekan omah njaluk dipijeti bojone barang Pak zaman semono. Tapi dengan keadaan situasi yang memang apa ya, arek mangane susah Pak. Apa meneh akeh sumbangan. Nah, di situ saya berinisiatif, ya wes ayo kerja ora apa-apa. Saya helper dulu. Terus kok nyaman masuk ke dunia masuk ke dunia proyek tapi bukan sipil. Saya masuknya ke pemipaan. Instalasi plumbing, pemipaan. mechanical, electrical itu kok nyaman gitu loh, Pak. Awake saya resik. Nek electrical memang resik Pak karo plumbing resik. Kok nyaman. Saya kok ya lumayan kan ngoten. Dari itu terus saya merasa nyaman di situ, bertahan di situ lama. Saya sampai ke luar-luar pulau, luar-luar kota. Pernah di pulau mana aja? Di luar Jawa itu di mana aja? Di Batam, Sulawesi. Kalau di banyak Pak saya. Terus di Denpasar, di Bali itu banyak. Loh dulu jenengan sekolahnya memang di STM? Enggak. Terus? Enggak, saya sekolahnya IPS Pak. IPS-nya bolosan ya saya itu. SMA IPS bolosan? Iya, SMA IPS bolosan. Berarti terkenal bodoh? Sebenarnya gini Pak. Kalau sorry, bodoh nih meletek gitu. Sebenarnya faktor lingkungan Pak. Faktor lingkungan. Iya. Kalau dari SD, SMP, kalau sejarah membicarakan pendidikan. Ya. SD itu saya ya ora pinter banget, ya ora bodoh banget lah, ya setengah-tengah. Tapi ya rada akeh bodone. Oh. Ngakoni. Ya. Di SMP saya ndelalah masuk ke SMA. SMP itu SMP negeri. Bisa SMP masuk negeri di bisa Klaten. masuk ke SMP negeri di Klaten. 1 2 3 kelas itu ndelalah aku ya rada lumayan Pak itu. Nem saya tinggi masuk ke sebenarnya pengen masuk ke STM negeri Klaten. Cuman karena saya juga berpikirnya kan saya nggak ada sepeda motor zaman dulu. Jauh memang dari rumah. Jauh. Mungkin sekitar 10-an kilo. Ini zaman dulu itu udah melaku loh Mas. Oh enggak. Saya enggak. Saya dulu diantar sama abang saya. Oh. Itu. Terus masuk ke saya berpikirnya gini, Pak. Aku nek neng STM, biaya aku penting kok akeh. Aku masake bapak. Terus sekolah-sekolah lah. Saya pulang masukkan ke SMA. Wis sak eneng-enenge tamponen lah. Oke, tampa ke SMA toh. Di Klaten juga. Di Klaten juga, SMA Karangangka 1 dulu. Maksudnya di situ. Masih sekolahnya sekarang bagus. Kelas 1 saya oke. Kelas 2 kenalannya karo wong Duran, karo wong Kembang, wong Tangkil, wong Deles. Wis dadi ra enak. Dalam arti dadi ra enak iki orangnya terlalu asik. Kita lupa Lupa belajar. Era belingisasi. Era belingisasi, apalagi era gorengan tuku 5 ngomong loro. Nah, itu. Ngerokok siji, nggo joinan wong 7. Wah, itu sering Pak nganti apa-apa kae, jalan super. Itu masa sekolah saya. Pas saya enggak terlalu memikirkan, sementing aku tertuju neng IPA apa tertuju neng IPS. Aku percuma arek neng IPA ya percuma, arek neng IPS ya percuma, katakanlah arek neng kimia ya percuma, kita tidak punya ongkos buat ke situ. Sing penting sekolah SMA. Sing penting sekolah SMA. Ingat kata-kata bapak saya. Aku sekolahnya lulusannya mau SD. Dadi nek iso aku nyekolahke anakku kudu luwih saka SD. Gitu. Terus saya jalanin masuk IPS ya oke lah masuk IPS. Masuk IPS itu saya punya PR itu nggak pernah mengerjakan. Apalagi yang namanya IPS akuntansi. Memang beli. Nggak pernah mengerjakan. Tapi saya punya temen temen
TTM dulu. TTM TTM. temen tapi mesra. Iya. Wah. Kalau punya soal tak kon garap kono. Jadi aku rampung apa sekolah, rampung pelajaran, saya nggak tahu itu yang dibahas apa, Pak. TTM-nya itu cowok apa cewek? Cewek. Wah, namanya modus TTM, ini, modus. Ini. namanya TTM. Mulai modus. Zaman dulu sudah nek saiki terkenalnya modus gitu ya. Namanya TTM. Selama 1 semester itu saya nggak masuk itu hampir 35 harinan. Masih ada loh di rapot itu. Poin tertinggi saya itu. Elok. Bolos. Luar biasa. Bolos. Luar biasa nekat maksudnya. Gini Pak, keadaan dulu, saya juga ekonominya juga sulit. Jadi saya sekolah, tapi saya mencari sampingan dulu. Dulu menjaga studio musik Matahari Klaten. Tuh, saya menjaga di situ, tapi ya nggak lama. Buat sampingan, buat beli jajan lah, beli apalah itu. Beli rokok. Dulu. Ya itu. SMA Pak saya. Jangan salah pikir, saya SMA pun IPS. Bolosan meneh itu. Itu saya itu. Kalau mungkin didatangi ke sekolah ada itu. Poin saya guru-guru pada hafal semua. SMA 1 Karangnongko. Ya, terus waktu itu setelah sampean lulus dari SMA, bekerjanya itu awalnya di apa? Lulus SMA karena saya punya saudara di Jakarta itu sebagai chef, tukang masak di sebuah restoran. Terus merantau ke Jakarta? Iya, merantau ke Jakarta. Kita nggak bisa menentukan, aku pengen neng kono kan nggak bisa. Yo aku ndek sedulur ono, ya otomatis kerjaan apa yang sedulur itu punya, pasti kita dimasukkan ke bidangnya. Kita nggak bisa memilih, saya harus ke Astra ke ini kan enggak. Itu om saya itu namanya Pak Sriono itu dulu. Kerja di restoran Kemang Resto. Saya kerja di sana. Sebagai steward Pak, keren namanya steward. Tukang asah-asah. Tukang asah-asah, sampai kok tahu. Steward itu. Ya sidak saya ngerti lah. Tukang asah-asah itu. Gajinya kecil. Terus 2 shift, libur 1 minggu sekali, tapi lemu. Bisa menikmati pekerjaan. Ya kalau dibilang menikmati, nggak menikmati ya adanya itu. Kita kenalannya baru itu, kita nggak punya link, ya kita jalanin Pak. Lah habis itu, saya kan punya om satunya lagi. Saya pindah ke supermarket dulu, namanya Tajik Rizky dulu. Di Jakarta juga. Jakarta Selatan. Dulu dari saya restoran itu kan saya gemuk, lemu Pak. Pindah ke supermarket, tak awakku. Terus pindah lagi, kita loncat lagi ke PT Cokro Bersaudara itu di kawasan industri Pulau Gadung. Bergerak di bidang apa PT? Itu di bidang spare part. Spare part mobil, spare part diesel. Jadi apa di situ? Spare part motor. Saya sebagai operator. Operator produksi mesin. Oh. Pesel Pak, ning kono Pak. 1 orang saya itu dulu megang 4 mesin Pak. Jadi namanya mesin CNC. CNC itu semua sudah disetting. Kita nggak bisa memanipulasi waktu. Oh. Ya. Sekali kita cek, kita buka, material masuk, kita tutup. Dia sudah berjalan dengan waktu yang sudah ditentukan. Dari alat itu. Ya. Kalau ini sudah masuk, kita pindah ke mesin satunya lagi, kanan kiri Pak. Paling jaraknya 1 meter. Masuk ke situ, tutup, pindah ke mesin sana lagi. Sama juga seperti itu, pindah ke mesin sini sudah selesai, sini buka. Seperti itu terus.
nggak ada hentinya. Nggak bisa nyolong waktu lah dulu. Lah kok terus akhirnya lompat ke bidang perpipaan itu? Nah, begini. Dari bidang pipa, sebelum saya loncat ke situ kan saya menikah dulu, Pak. Menikah muda saya. Menikah muda. Saya menikah di usia berapa ya? 19 tahun kalau nggak salah. Wah, imut-imut banget ya. Ya, 18 19 tahun saya menikah. Monggo ngerokok sih. 19 tahun saya menikah. Terus saya punya anak pertama. Nggak berapa selang kemudian kesundul, Pak. Kesundul itu Anak kedua lahir. Saya nggak punya pekerjaan. Mau nggak mau kerjaan secara instan, kerjaan yang tidak membutuhkan sertifikat ijazah atau apa itu. Ya cuman proyek. Lari ke proyek. Iya. Ada yang ngajak waktu itu? Ada. Yang penting niat kerja ada. Ke proyek diajak om saya. Terus menekuni dunia pipa. Ya sing reget-reget, sing mambu-mambu. Pertama awal, Pak. Tukang apa ya? Dikon, "Wah jebuk iki." Dari lantai 12 kan turun ke lantai 1 ke gudang. Kok apa-apa gelem Namanya kuli kok, namanya helper. Kalau nggak mau ya digajuli tukangnya toh. Gue nek salah sithik ya bisa diperenguti karo tukange. Diseneni bareng. Seneni. Kon tuku wedang, men tuku es, tuku kopi kuwi ya lantai 12 turun ke lantai 1 ke seberang jalan beli kopi, beli rokok ya helper. Terus akhirnya iso madeg dhewe gitu ya? Belum Waktu itu. Kita pergi keluar-luar, Pak, ke Bali, ke Denpasar, ke Batam, ke Palu dan lain-lain lah. Itu mubeng nang Bali, nang Batam, nang Sumatera itu masih jadi helper? Ya helper, Pak. Kita jadi helper, kita belum berani. Nah, kalau tukang itu istilahnya skill. Skill itu tukang. Kalau kene itu helper. Lah berapa tahun itu menjalani helper itu? Kalau helper saya sekitar 1 tahun. 1 tahun jadi helper. Jadi setelah helper. itu? Masuk ke semi dulu, ke semi. Maksudnya semi? Semi tukang. Semi tukang ya wong ya ora pinter banget ning ya ora goblok banget. Neng wis ngerti gitu ya? Nah, sudah tahu. Kalau dari pengalaman jadi helper? Ya. Terus saya jadi skill jadi tukang di perantauan. Lama, Pak, saya di perantauan. Pulang, tilek anak, balik lagi. Terus pulang, tilek anak, balik lagi. Tak pikir-pikir ya, kok entek neng ongkos. Gitu. Terus saya menetap di Klaten. Pulang kampung judulnya? Iya, di pulang kampung. Saya berpikirnya begini, Pak. Saya banyak teman-teman di Surabaya dan lain-lain. Orang Surabaya, orang katakanlah mana, banyaklah. Pada menjajah Jogja. Orang luar, iya, luar provinsi, kota, luar provinsi itu kok banyak yang kerja di Jogja gitu loh. Terus jalan terketuk hatinya, wah aku kudu iso. Iya, saya begini waktu itu. Wong Jawa kok do jajane Jogja, jajane Klaten. Lah aku sing wong katakanlah putra negeri lah, putra daerah. Kok aku malah ning luar kan ngoten. Terus saya memberanikan diri untuk membuka link di wilayah Jogja. Sama sebagai tukang juga. Awalnya buka link gimana, Mas? Biasanya ikut kerja, ikut orang lain dulu. Ikut iya, gitu terus ya? Ikut orang lain dulu, ikut kerja sebagai tukang. Kalau sudah punya kenalan, kan banyak, Pak, besok kalau mau cari orang. Ya sebenarnya nggak masuk dalam rencana sih. Cuma semakin banyak orang, semakin banyak teman, rezeki semakin ada, semakin lancar, semakin banyak, semakin terbuka kan. Sebagai tukang kok cuman gini-gini aja kan, Pak, berpikirnya aku mau pengen anak loro ya, Pak. Anakku gede-gede. Wah ya ragat. SD lah. Besok naik SMP, STM kan, STM. Aku nih tukang terus umurku entek.
Ya. Tuwekku entek ning tukang. Kuwi iso disengeni wong tua, Pak. Lho ku nyokolake ya namanya orang tua ya, Pak. Ya. Sekolah SMA itu kok mesti ku nyokolake dhuwur-dhuwur ning proyekan. Padha bapakne kan ngoten. Ya ora apa-apa, tak lakoni ae. Ya dulu 1 minggu itu lumayan, Pak, saya itu. 350 sampai 400, 500 itu di tangan saya, di mata saya itu sudah lumayan untuk wilayah Jogja. 1 minggu, 1 minggu. kepegang 500. bayaran 500 ribu. Itu pun nggak lembur. Itu sebagai tukang. Lembur lain lagi ya? Lembur lain lagi 2 kali. Udah lumayan tuh, Pak. Alhamdulillah bisa beli motor, bisa mencukupi kebutuhan. Kreditan motor. Enggak, Pak. Saya dulu motornya ST, Pak. Wah, Kalau waduh. sampean tahu ST. Iya. Kalau kredit kita nggak berani, kita spekulasi, Pak. Beli motor meng STN kan? STN kanan, Pak, saya buat kerja. Yang penting ada alat transportasi Iya, buat kerja. iya. Masa arek kerja arek njileng tanggane terus kan ya saru arek njileng apa ngunceng terus kan saru. Tuh. Tak pikir-pikir nek nukang terus ya rugi, Pak, aku. Terus saya memberanikan diri untuk membuat proposal penawaran harga ke proyek-proyek yang sudah berjalan di Jogja. Jadi dimasukkan ke Ya. kontraktor gitu. Saya buat 17 pertama, saya buat 17 proposal, saya masukin amplop. Yus kula nuwun ning sapa, Pak? Pak, kula nuwun permisi. Mau apa, Mas? Mau menyampaikan penawaran harga, Pak. Oh iya, masuk ke kantor direksi. Namanya kantor direksi, Pak, bukan kantor KUA. Saya masukkan satu. Saya tunggu 1 bulan penawaran harga. Nggak ada yang telepon, nggak ada yang chat, oke lah. Tapi saya masih bekerja sebagai tukang loh, Pak, itu. Waktu itu. Ya. Saya buat lagi 15 lamaran, 15 penawaran itu. Ada nggak yang berhasil? Ada yang nyantol, itu 2. Dua kontraktor. 2 PT. Itu ada yang nyantol ke saya. Saya dipanggil, saya ke sana, penawaran harga masuk. Orangnya juga humble, enak. Ownernya senang sama saya karena harganya paling rendah, paling miring, Pak, itu. Oke. Saya mengerjakan hotel. Yang satunya lagi mengerjakan kantor. Saya masuknya ke plumbing, mekanikal. Belum elektrikal. Belum. Masih ke mekanikal. Mekanikal itu air kotor, air bekas, air bersih, air panas, sprinkler hidran. Itu saya. Ya lumayan, Pak. Itu. Dari situ hasilnya sudah mulai nampak. Hasil utangnya, Pak, sing nampak, Pak. Kudu hasilnya. Utang sih, Pak, aku. Utangnya oke, Pak, aku. Jadi modal pertama memang dari utang. Modal pertama saya awak waras, Pak. Awak waras. Awak waras. Awak waras ora masuk angin gitu. Sing Ya. penting kerja. Wong proyek ini jelas nek saklarane wong proyek ya masuk angin, Pak. Ora ana liyane. Ora bakal lara apa jenenge kuwi sing Stroke. aneh-aneh kuwi wis ora bakal. Soale wong proyek iki mau bergerake keringetan terus, Pak. Keringetan terus. Kaya olahraga ya. Saya masuknya dulu ke jasa. Oh, jasanya. Jasa dulu. Jadi pengerjaannya Iya, dulu. jasa. Jasa 1 meter, 1 item saya pasang harganya sekian. Terus saya nemu jasa kok kaya ora gimana ya, Pak? Wis pengen piye ya supaya anak bojoku iso mangan. Karo supaya gimana caranya usahaku ya iso munggah gitu kan. Enggak. Belum sampai ke situ. Belum kepikir sampai ke saya besok pengen punya ini belum. Yang penting mau anak bojo, Pak, aku. Aku pernah loh, Pak. Anakku sing cilik. Kuwi nganti mangan sarapan, mangan setiap hari itu. Kuwi mau bojoku nggawe brambang dicacah-cacah. Terus dioseng, dikei banyu. Segone wis sego pero, Pak. Sampeyan tahu sego pero? Iya. Nah, sego pero. Nasional. Wis sego sing ra enak dipangan. Lah ya nasional. Nah, itu. Nasi ki sego, onal ki pro. Iya. Aku nangis, Pak.
jadi anakku dipakani ngene. Giliran aku arek mangan pun iya, Pak. Itu selama 1 minggu ada loh itu. Tak buka segone ya pero. Wis gelem ora gelem tak pangan, Pak. Saya masuk ke jasa. Yo hasilnya kok ya mengenang-enang nih. Mau entek nggo tenaga. Terus saya masuk ke materialnya sekalian. Jadi ada jasa plus material, ada plus material tok. Tapi waktu itu pengerjaan jasai sampai sudah sempat ngerekrut tenaga kerja. Ada. Waktu dulu ya 6 orang. Oh, 6 orang. 6 orang. Tak pikir-pikir kok mau entek nenggon ini apa? Saya sebagai tukang, bayar aku sebagai tukang loh Pak saya itu. Kok podo tukang ya? Padahal tanggung jawabku gede. Terus saya berpikir, aku sak materialnya piye? Tapi aku terbentur dengan dana Pak dulu. Oh. Nah, arek njaluk wong tuwane ya ora duwe. Arek utang sedulur ya. Kowe iki sapa to wong ora duwe utang aku. Iso balekke sih kan gitu. Terus endingnya ya saya memberanikan diri untuk nembung sertifikatnya wong tua. Saya masukkan ke bank sebagai jaminan dulu. Menggadekan sertifikat. Ya, sebagai agunan. Dulu 30 juta. Saya masih ingat nominalnya itu. 30 juta. Tahun piro itu, Mas? Tahun berapa ya? Saya lupa ya, Pak. Tahun 2000-an berapa itu? 2005, 2006-an saya masuk itu. Sampai saat ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Sampai saat ini sampean wis iso menikmati hasilnya nek sekarang gitu. Iya, yang namanya orang proyek, Pak. Yang namanya orang proyek itu nek hasil ya hasil tenan, Pak. Iya. Nek tombok tenan. Iya. Nek nglambeni tenan, nek ngudoi ya ngudoi tenan. Jelas itu. Lah, Mas. Sampean kan itu wis berjalan beberapa tahun ya? Ya. Lah, terus saya pengen tahu pengalamannya sing pahit nganti tekan sing enak gitu loh. Pengalamannya sing pahit di dunia apa dulu, Pak? Ya dunia pekerjaannya. Dunia pekerjaan saya. Sampean itu iya. Pengalamannya sing pahit tagihan ora pidun karo ra ndedit. Karo tenaga do kasbon. Wis pahit banget. Pernah dihapusi? Sering, bukan pernah. Karena namanya dunia proyek itu istilahnya orang welcome to jungle. Terus Pak, terjun ning lapangan, terjun ning hutan tenan, Pak. Babat alas gitu ya. Babat alas. Ibaratnya kayak ora kenal konco, Pak. Yeah. Saya kan nggak tahu dulu seperti itu. Ida-idaan istilahnya. Pokoknya sing menang yo oleh gawean, yang kalah yo dia nggak bekerja gitu ya. Iya. Mas sampean sak materiale, sak jasane. Oke, Pak. Engko progrese 20%, 30%, 75 sampai selesai kan gitu. Saya bayar, saya belikan material, tanda tangan SPK. Pekerjaan selesai orangnya kabur. Udah tidak bayaran. Ora bayaran, Pak. Lah, kiate sampean, Mas. Jadi sampean kan tentunya punya pengalaman seperti itu. Terus kiate sampean, wah aku tetap kudu bertahan, kudu tetap selesai. Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab. Kembalikan ke diri kita. Ya ada yang ditinggal. Tapi kalau saya ya Pak ya, saya sudah terlanjur dengan SPK ya mau nggak mau saya selesaikan. Wani geteh Pak. Aku yo pengen jenengku apik barang Pak. Saiki nek misalnya jenenge elek, engko ya terus mau wah ra dinggo. Berarti wah saiki aku dihapusi ora apa-apa wis tak tanggung jawab nganti rampung, besok dapat lagi. Iya, itu prinsip saya seperti itu. Tapi jenengan memang di sini yang paling menarik, istimewa sekali gigih. Wah, cari sana sini iya, sana sini. Jadi kan jenengan memang linknya banyak. Itu pun banyak. Saya pakai sepeda motor STN kanan loh Pak, ning Jogja. Taka polisi ya dikek. Itu tenan Pak itu. Pernah kecekel?
Yo piye carane Pak mau ndlesep apa etok-etok minggir ning dalan wis ngono tok wis pinter-pinter awake dhewe. Wes, pokoknya diakali piye carane Diakali. selamat gitu ya. Iya. Oh. Nah, enaknya ya kalau orangnya apa sportif, enak itu tagihan turun ya sukanya ya bisa beli sepeda motor, bisa beli mobil, bisa bangun rumah itu. Sampai sekarang kan saya ngerti sendiri ya, ngerti sendiri. Jangan asetnya sudah banyak, rumah ada, mobil ada, terus sepeda motor juga nggak cuma 2, banyak sekali. Jenengan juga di rumah masih menerima orderan ngelas, Ya. buat ngelas apa aja kan itu. Ada yang bikin apa kayak rak untuk etalase kayak itu. Jadi gini, Pak. pager. Apa ya? Gimana saya itu bocah-bocah merah pisah. Tenaga-tenaga itu men ora ucul, Pak. Kuwi piye? Ya kerjaan cilik-cilik tak tompo. Tak tompo men isih di bawah naungan saya. Memang itu untuk mengikat tenaga Iya, kerja. mengikat tenaga. Ben nek pas ndak ada proyek ora ambyar Iya. gitu ya, ora lunga gitu ya. Nek ambyar iki wis do dheweke do merantau rono, melu sapa wis di giliran kene butuh dibel kok Mas aku nanggung ya Mas, susah. Tapi ada ndak pengalaman tenaga kerjane sampean itu karena pinter nggih. Ikut jenengan iso pinter, wes. Terus dia itu keluar bikin sendiri di bidang usaha sama atau mungkin ditarik sama pengusaha lain gitu. Kalau dia apa bikin sendiri dalam arti bikin apa ya? Yang bikin perusahaan yang sama. Enggak, belum ada. Oh. Tapi ya saya pengennya sih ada. Tapi untuk sementara ini enggak ada. Kalau ditarik sama orang lain dalam arti kalau kita mengerjakan hotel atau kantor pasti ditarik. Pasti ada penawaran untuk menjadi maintenance itu pasti ada. Tapi ya saya kembalikan ke orangnya. Kowe gelem ora? Lah gajine maintenance piro? Ya UMR Jogja to kan gitu. Sekitar 1 berapalah gitu. Jane ngopo ya Mas? Ya wis monong-monong ngerokok nek ana kerusakan kowe kerjani. Mau ngopi ngerokok. Mas enggak, aku tetap melu sampean. Ada seperti itu. Tapi ada juga yang mau sampai saat ini. Ada itu. Lah, ini Mas. Saya kan dengar-dengar juga jenengan karena secara otodidak ya itu tadi ya. Secara otodidak sampai ke mesin otomotif pun otodidak. Jenengan kan katanya hobi di otomotif sampai mendirikan motocross. Jadi itu gini Pak, itu bukan hobi saya sebenarnya. Oh. Bukan hobi saya. Saya pulang kerja itu anak saya nangis, meriang, masuk angin. Istri saya cerita, Pak, aduh anakmu njaluk pit motor. Pit motor, lah itu kok kita pit motor. Memang sudah, yang satu sudah, oh masih SD, saya ikut masih SD. Aduh kok pit motor apa? Nek nganggo pit motor kan ya eneng to arek nganggo apa eneng. Ora njaluk wis ngono wae lho. Sing iso nggo ngetril. Oh. Oh ya wis ditukokke. Saya beli ke dulu Sinarmas. Saya carikan di Sinarmas itu Minimoto. Saya carikan Minimoto. Saya nggak tahu dia mau motor ini nggo apa, terserah lah. Paling mau neng sekitar pekarangan rumah lah. Ngalor ngidul ngetan bulan. Tapi kok dari kabar-kabar teman saya kok anakmu wae lho. Bola apa ning sawah kas. Sawah kas dosa udah dipaculi. Saya pulang diparani Pak aku ya, diparani karo kanca-kanca. Kuwi dorong bukan kayak harus didadekke sirkuit ngene-ngene. Sirkuit motor cross tapi harus dipaculi apa ya? Kanca-kanca. Tapi anu ya Mas dadak nyewa ya Mas. Ya wis saya disewa. Dulu itu kalau nggak salah itu sewanya 800.000 1 tahun. Tapi cuma peta kecil loh. Dipaculi bareng-bareng, buat latihan bareng-bareng. Habda dari situ. Dari situ kan kita tahu Pak, oh dunia motocross itu seperti ini. Terus ada orang lain ikut latihan di situ. Mas, Mas, ayo melu aku balapan. Dalam arti kejuaraan.
Ya, saya ikutkan, tapi dengan anak saya juga yang minta, Mas, aku pengen melu balapan neng zaman Sukorini, Pak. Sukorini sirkuit Sukorini bersinar. Ya wis, saya masuk ke Sukorini, balapan perdana dengan motor seadanya, dengan yang benar-benar masih pabrikan, belum dioprek sama sekali itu. Alhamdulillah bisa peringkat 3. Peringkat Ya, 3. dapat. Itu se-Klaten apa se-apa? Jangan-jangan mau se-RT. Enggak, Pak. Itu skupnya itu bebas. Oh, bebas. Dari Jawa Barat, dari Jawa Timur mau datang boleh. Siapa yang datang ke situ terus lomba Boleh. menang gitu. Boleh, yang penting umur. Oh, Syaratnya umur. Itu awal mula anak saya. lah itu Mas. Motocross itu kan memang modalnya besar ya. Jenengan dimodali sendiri apa ada sponsor dari luar? Kalau untuk motor cross itu saya modal sendiri, Pak. Modal sendiri. Modal sendiri. Padahal gede loh itu. Gede dari Pengadaan mesin. Ya dulu saya tidak tahu masih dunia proyek, terus masuk ke motor cross itu motornya cuma ya motor yang dipakai ini. Sepertinya speknya seperti ini, tapi kan ternyata di sirkuit itu kan motornya sudah modifan semua. Sudah diganti spare part-nya dengan yang lain-lain yang bagus-bagus, bisa jump, bisa loncat tinggi-tinggi, itu meskipun anak kecil itu loncatnya tinggi-tinggi. Anak saya itu yang paling terakhir. Nggak bisa apa-apa, soalnya motornya motor pabrikan. Bukan setelan khusus balap, bukan. Terus saya bikin sepeda motor sendiri. Rakitan, Pak. Sepeda motor rakitan dengan spare part yang seadanya ya tuku. Dulu rangka bikin sendiri, Minimoto. Spare part skok saya belikan yang agak bagus. 9 juta, depan 9 juta, belakang 4 juta dulu. Masih ngetok. Mesin 7 juta. Terus itu pun masih kalah. Terus saya pesen untuk 4 sepeda motor yang bagus. Itu bikin lagi, Pak, saya. Bikin lagi sendiri. Ya, dengan spek yang bisa jam, bisa buat kompetisi taraf nasional itu. Saya buat mesinnya itu 15 juta. Mesin saja itu mesin Jupiter zaman dulu. 15 juta, terus yang lain-lain itu kompletnya totalnya sekitar 70 juta. Satu motor? Satu motor. Enggak, Mas. Mini. Lah sampean kok tadi iso ngoprek mesin, bisa modifikasi. Itu awalnya memang kursus apa memang otodidak murni? Enggak. Saya bukan ini, Pak. Bukan ngoprek, nggak bisa. Saya nggak bisa. Cuman saya punya teknik, punya ada mekaniknya. Iya, ada mekaniknya. Oh, jadi ngundang mekanik. Ngundang mekanik. Bayar mekanik. Bayar gitu ya? mekanik. Untuk menjadikan spek motornya iso begini gitu. Iya. Tapi yo remuk, Pak. Nek iso ya aja ning dunia balap. Remuke ngene lho, Pak. Jadi nggak sesuai. Kalau saya loh, ya kita repair habis banyak. Kita beli sepeda motor, beli spare part dan lain-lain, belum biaya-biaya yang lain. Itu habis banyak. Nah, hasilnya rasupiro, Pak, mau menang gengsi. Lah, tapi kan prestasi nih. Prestasi so berapa, Pak? Kalau saya loh. Tapi kalau orang lain punya bengkel mungkin bisa diaplikasikan ke bengkel. Saya punya pembalap ini buka bengkel bisa, tapi saya nggak bisa. Maksudnya sertifikatnya apa itu? Piagamnya rasa digadekke gitu. Nggak bisa. Piala banyak, cuman nggak bisa. Iya, oke Mas Andi. Jadi kembali lagi ke ME tadi. Mas Andi sekarang berarti sudah bisa konsisten ya nenggon bidang ME tadi. Alhamdulillah. Sampean sekarang berarti sudah mandiri ikutan lelang mandiri gitu. Ya, 1, 2, 3 masih ikut lelang, tapi ya kebanyakan sih channel itu link lama itu kita follow up kembali. Pasti dia ngabari, Pak. Luar biasa ketekunannya Mas Andi.
luar biasa bagaimana ya nganggo rekoso ya, Pak. Nah, ya memang semua usaha kan dari berdarah-darah sampai endingnya sukses gitu kan. Ya. Sekarang dulu dari nggak punya apa-apa, sekarang wis yo kasaran iso di rumah lah, bisa punya mobil, bisa punya kendaraan kan gitu. Punya aset yang jelas kan. Dari hasil jerih payah sampean toh. Ya punya aset ada tapi punya utang ya ada. Nah, itu wajar, nah itu. Lah, Mas Andi, apa ya? Pengalaman tadi sudah. Nah, sekarang pesan Mas Andi itu supaya ke generasi muda iso bersemangat seperti semangatnya Mas Andi. Pesan mau apa? Ya pesan supaya jenengan kan punya usaha tuh sampean itu wis nanggon ME melaku otomotif gitu ya. bisa. Lah pesan untuk generasi muda, teman-teman generasi muda, ben supaya dhek iso bertahan, iso lebih semangat. Nah, pesan Mas Andi yang mau disampaikan apa? Gini Pak, untuk mungkin generasi milenial ya Pak ya. Ya, sebut saja generasi milenial sekarang. Gini, kalau memang nggak bisa kerja, dalam arti kerja ke kantor atau ke apa, jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk bergerak. Jangan takut ambil resiko. Oh gitu. Itu. Kalau mau maju ya harus berani ambil resiko. Harus berani, ibaratnya jeglong-jeglong harus berani. Harus berani. Jangan takut akan hal itu. Mang resikonya Iya. jeglong. Gini Pak, dari bahasanya gini Pak, saiki aku nek moro tamu ning ngene wong. Pertama ora dikeki wedang. Iya wis ra apa-apa. Moro tamu meneh kedua ora dikeki wedang. Ya ora apa-apa. Moro ketiga mosok ora dikeki wedang ra ketang putih. Kebangetan. Nah, kebangetan. Pasti dikeki wedang itu. Itu Pak. Ya sebenarnya dari iki Pak, dari kondisi kita. Nek urung kepentok, jangan kepentok banget, dia itu terlalu di zona nyaman. Jadi aku wis didet semene. Aku nyaman ning ngene iki. Ya wis selamanya seperti itu. Tapi nek wis kepentok banget, piye carane ya aku iki iso maju pengen nyedat apa ya ngepenake wong tuwa, ngepenake anak bojo. Ya kudu wani utang. Nah aku lho Pak, aku utang soalnya aku ora duwe wong tuwa sing sugih. Aku utang. Tombok ya pernah. Tombok nganti nangis-nangis ya pernah Pak aku. Nangis dan nangis. Tapi kan nggak cukup nangis dok. Terus utang lunas kan nggak cukup. Iya. Kita harus bergerak. Iya. Gitu Pak. Jadi jangan takut untuk bergerak. Jangan takut untuk melangkah. Ojo kusik-kusik. Apa yang bisa dikerjakan hari ini ya kerjakan. Jangan besok-besok. Itu kalau saya. Nek wani aja wedi-wedi, ning nek wedi aja wani-wani. Ya, jangan takut ambil risiko. Melangkah. Lah Mas, pengembangan usaha terbersit nggak pikirannya sampean? Ah, sesuk aku arep buka usaha, tapi tidak meninggalkan MN ini lho. Aku arep buka usaha iki. Ada. Kalau untuk ada Pak, sampingan itu ada pasti. Pastinya lah. Yang namanya dunia proyek kan nggak selamanya setiap hari ada. Ya. Tapi kita pengen kuliner sebenarnya. Tapi belum sekedar wacana Pak. Waktunya yang belum ini. Tapi kan tidak takut untuk kejeglong tuh ya? Tidak takut. Kita lihat situasi aja Pak. Situasinya baru corona seperti ini. Ya, baru pandemi ya. Iya. Memang semuanya serba repot. Ya. Baik Mas Andi, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan saya. Mudah-mudahan obrolan kita ini itu jadi inspirasi ke yang melihat video ini. Menjadikan lebih semangat dan kami juga tentunya mendoakan Mas Andi tetap sukses. Amin. Tetap Terima maju, kasih. tetap berinovasi. Demikian sobat-sobat inspirasi, obrolan saya dengan Mas Andi kali ini. Apa yang dikatakan Mas Andi tadi, jadi nek arep usaha, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Pegang itu, karena itu merupakan jati diri dari seorang pengusaha yang tidak bisa ditinggalkan. Demikian, tunggu waktu lain untuk kita ngobrol dengan yang lainnya. Sekian, tetap semangat, tetap berinovasi, jaga kondisi, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Patuhi protokol kesehatan. Merdeka! Merdeka.